Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Widya Dewanti, NPM 0519101020, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dosen pengampu Ibu Iin Muminah STMT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 6, yaitu tentang produksi. Di dalam sebuah keputusan produksi di sebuah perusahaan dapat dipahami 3 langkah, yaitu yang pertama, teknologi produksi, di mana kita harus mempunyai sebuah cara yang praktis untuk menggambarkan bagaimana input ditransformasikan menjadi sebuah output. Di sini input yang dimaksud adalah tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Sedangkan output di sini yaitu barang yang dihasilkan dari sebuah perusahaan, yaitu barang jadi atau yang bisa dipakai oleh konsumen. Dan yang kedua ada kendala produksi, di mana sebuah perusahaan harus memperhitungkan berapa harga tenaga kerja, modal, dan input lainnya. Sama halnya seperti konsumen yang dibatasi oleh anggaran yang terbatas, perusahaan juga akan memperhatikan biaya produksinya. Dan yang ketiga ada pilihan input, mengingat adanya teknologi produksinya dan kendala produksi atau kendala biayanya tadi, sebuah perusahaan harus memilih berapa banyak input yang akan digunakan dalam memproduksi outputnya. Jangka panjang dan jangka pendek diperlukan waktu bagi sebuah perusahaan untuk menyesuaikan inputnya untuk menghasilkan produknya dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang berbeda. Penting bagi perusahaan untuk membedakan antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, satu atau lebih input ke proses produksi diperbaiki. Dalam jangka panjang, semua input berpotensi menjadi variabel. Produksi dengan satu input variabel tenaga kerja dan dapat dengan bermanfaat dijelaskan dalam hal produk rata-rata tenaga kerja, yaitu yang mengukur output per unit input tenaga kerja, dan produk marginal tenaga kerja, yaitu yang mengukur output tambahan saat tenaga kerja meningkat sebesar satu satuan. Produk rata-rata dan marginal. Kontribusi yang dihasilkan tenaga kerja terhadap proses produksi dapat dideskripsikan berdasarkan dasar rata-rata marginal, yaitu tambahan. Seperti dalam tabel 6.1 menunjukkan produk rata-rata tenaga kerja atau APL yang merupakan output per unit input tenaga kerja. Produk rata-rata dihitung dengan membagi total output Q dengan total input tenaga kerja L. Standar kehidupan yang dapat dicapai oleh suatu negara bagi warganya terkait erat dengan tingkat produktivitas tenaga kerjanya. Penurunan laju pertumbuhan produktivitas di negara-negara maju sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pertumbuhan investasi modal. Akankah standar kehidupan di negara Jepang, Cina, ataupun Amerika Serikat, ataupun negara maju lainnya terus membaik? Atau akankah ekonomi di negara tersebut hampir tidak membuat generasi masa depan merasa lebih buruk daripada sekarang karena pendapatan real konsumen di negara tersebut hanya meningkat secepat produktivitas? Jawabannya tergantung pada produktivitas tenaga kerja pekerjanya. Isokuan adalah kurva yang menunjukkan semua kombinasi input yang menghasilkan tingkat output tertentu. Fungsi produksi perusahaan dapat diwakili oleh serangkaian isokuan yang terkait dengan berbagai tingkat output. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak